Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Mugi tansah rahayu. Mugi tansah pinaringan kabagaswarasan saha kawilujengan sedayanipun. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kali ini kami akan meneruskan video yang kemarin di dalam falsafah butir-butir budaya Jawa. Di dalam butir-butir budaya Jawa tertulis pangeran iku langgeng tan kena kinaya ngapa sangkan paraning dumadi. Atau Tuhan itu abadi, tidak dapat digambarkan perwujudannya, merupakan sebab yang pertama dan merupakan tujuan terakhir dari segala ciptaan yang ada. Saudara-saudaraku yang berbahagia, menurut penapisan kami, pangeran iku langgeng. Jadi yang langgeng itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan cahayanya tadi. Jadi dari sumber cahaya dan cahayanya. Itulah yang langgeng. Atau bisa dikatakan dari alam ahadiyah atau langsung itu memancarkan ke alam wahdah yaitu alam Nur Muhammad. Orang Jawa mengatakan dari Eswara ke Purusa. Itulah yang bisa dikatakan langgeng. Dan yang tidak langgeng adalah semua makhluk ciptaannya. Sebagai misal, seperti yang kemarin bahwa kita meletakkan gelas berisi air. Ini gelas saya ibaratkan badan wadaknya. Dan saya kasih air. Itu saya ibaratkan badan halusnya, orang lain bisa mengatakan rohani, atau bisa mengatakan jiwa. Monggo silahkan. Kalau badan wajah ini atau jasmani ini pecah atau rusak, dan orang lain juga mengatakan rusak badan wajah, akan kembali ke alam semesta. Lah air yang ada di dalam gelas ini, atau bisa dikatakan rohani atau jiwa tadi, dia akan airnya melebar ke sana kemari, dengan proses pengeringan akhirnya hilang, itulah proses kehancuran rohani atau jiwa. Dan bayangan yang ada di air tadi akan kembali kepada sumber cahaya atau kembali kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang langgeng itu bayangan atau namanya Nur Muhammad tadi akan kembali kepada alam ahadiyah tadi. Yaitu yang saudara muslim bisa mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu menurut pandangan kami. Orang Jawa juga bisa mengatakan tan kena kinaya ngopo. Atau bisa pati-patitis. Kalau tan kena kinaya ngopo di dalam butir-butir bahasa Jawa ini, budaya Jawa ini, itu yang tidak dapat digambarkan perwujudannya. Yang tidak dapat dengan perwujudannya. Jadi tidak bisa disamakan dengan makhluk yang lain. Karena makhluk yang lain itu berbentuk materi. Dan sang pencipta atau sang Khalik tadi mempunyai cahaya itu yang bisa dikatakan Nur Muhammad, ada yang bisa mengatakan Purusa,
atau tajaling dat kang mau kuwasa itu tadi adalah yang langgeng, yang kekal abadi, yang tidak mempunyai piranti, tidak mempunyai alat. Dan di dalam saudaraku Muslim mengatakan khayun bila rohim, gesang tanpa roh. Terus di sini sangkan paraning dumadi, yaitu merupakan tujuan terakhir dari segala ciptaan yang ada. Itulah bisa dikatakan sangkan paraning dumadi atau Purwa Madya Wasana. Atau saudara Muslim mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu menurut pandangan kami seperti itu. Terus di sini ada kelanjutan, pangeran iku bisa maujud nanging pawujudan iku dudu pangeran. Di dalam butir-butir budaya Jawa, Tuhan itu dapat berwujud, tapi perwujudan itu bukanlah Tuhan. Video kemarin juga saya uraikan bahwa dari alam akadiyah akan memancarkan ke alam wahdah. Dalam alam wahdah akan memancarkan ke alam fakidiyah. Orang Jawa mungkin alaming sukmo atau rahso. Monggo. Dari alam fakidiyah dia akan ke alam roh. Dan roh itu tadi dibagi menjadi 6. Ada yang masuk ke badan kasar, dan ada yang masuk ke badan halus. Yang namanya alam misal itu, pembagian itu, menurut pandangan saya itu alam misal, terus masuk ke dalam jisim itu si awa-awaan atau badan kasar bisa, badan halus bisa. Badan kasar itu manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, kalau badan halusnya malaikat, iblis, jin. Di situ akan adanya itu kehidupan di dalam yang kita pijak ini, alam yang kita pijak ini, alam dunia ini. Itulah insan kamil, sempurna. Jadi untuk keterangan yang ada di dalam trip-trip budaya itu kurang lebihnya seperti itu. Perwujudan, saya ulangi, pangeran itu bisa maujud. Jadi wujud pangeran itu yang tercipta itu tadi di alam semesta itu tadi yang kita pijakin adalah perwujudan pangeran. Atau di dalam kalamullahnya Nabi Musa itu kenyataane manungsa itu juga kenyataane pangeran. Atau kenyataan pangeran juga kenyataane manungsa. Itu adalah pangeran itu bisa maujud. Tuhan itu dapat berwujud, yaitulah wajah-wajah Tuhan dalam alam semesta ini. Tapi perwujudan itu bukanlah Tuhan. Itu begini penafsiran saya. Karena perwujudan adalah bukanlah Tuhan atau bukanlah Allah Subhanahu wa taala, itu jelas. Karena di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu
20 sifat wajib, 20 sifat mokalnya, dan ditambah 1 sifat jaiz. Tetapi di dalam bayangan atau Tuhan yang ada di dalam makhluk hidup atau di dalam diri kita ini adalah yang punya sifat 20 dan mokal 20. Tidak punya sifat jaiz. Sifat jaiz itu sifat menang gelar bumi langit dan menang angrung kepi. Itu bisa dijabarkan dari sifat jaiz itu menjadi 10. 5 sifat mokalnya, 5 lagi sifat wajibnya. Atau 5 sifat wajib, 5 sifat mokalnya, jadi 10. Kalau digabung dari sifat 40 tadi mokal dan wajib dan mokal, 40 ditambah 10, 50, mungkin di dalam ajaran saudara Muslim namanya mustaqot 50 atau aqaid 50. Itulah sekilas penjelasan atau penafsiran kami. Kalau ada kekurangan, mohon maaf karena kita juga masih belajar. Mohon kritik dan saran di dalam komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.